Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Katrina. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan sampah rumah tangga organik dan anorganik. Penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya, dimulai dari Nanang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Setiawan. Saya dari kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sampah organik dan anorganik. A. Pengertian sampah organik. Sampah organik adalah merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar. Organik adalah proses yang kokoh dan relatif cepat. Maka tanda apa yang kita punya untuk menyatakan bahwa bahan-bahan pokok kehidupan seperti dedaunan, jerami, alang-alang, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alsana Putri dari kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari sampah. Dampak positif sampah organik adalah yang pertama sebagai pupuk organik untuk tanaman. Limbah dari sampah organik dapat dijadikan sebagai pupuk penyubur tanaman dengan menyulap sampah menjadi kompos. Kompos dapat memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air dalam tanah. Yang kedua, sumber humus. Sampah organik yang telah membusuk seperti dapat menjadi humus yang dibutuhkan untuk tanah, untuk menjaga kesuburan tanah, serta menjadi sumber makanan yang baik bagi tumbuh-tumbuhan, meningkatkan kapasitas kandungan air tanah, mencegah pengarukan tanah, menaikkan aerasi tanah, menaikkan fotokimia dekomposisi pestisida atau senyawa-senyawa organik racun. Yang ketiga, sampah dapat didaur ulang. Limbah sampah dari plastik dan kertas dapat didaur ulang menjadi berbagai barang yang bermanfaat seperti menjadi produk furnitur yang cantik atau didaur ulang kembali menjadi bahan baku pembuatan produk plastik atau kertas. Yang keempat, dijadikan bahan bakar alternatif. Pembusukan sampah dapat menghasilkan gas yang bernama gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk kebutuhan rumah tangga atau industri kecil. Kelima, menjadi sumber listrik. Secara tidak langsung, sampah dapat dijadikan sumber listrik alternatif dengan cara merubah sampah agar menghasilkan gas metana, di mana gas ini dapat dijadikan bahan bakar untuk menjalankan pembangkit listrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilawati, saya dari kelompok A. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif sampah organik. Satu, sampah memang menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca. Maka dari itu, pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA harus diperhatikan. Sampah organik yang tertimbun mengalami dekomposisi secara anaerobik. Proses itu menghasilkan gas CH4. Sampah yang dibakar juga akan menghasilkan gas CO2. Gas CH4 mempunyai kekuatan merusak 20 kali lipat dari gas CO2. 2. Pembakaran sampah secara sembarangan akan berakibat buruk untuk lingkungan dan kesehatan. Pembakaran yang bersih hanya bisa dilakukan dalam api panas dan suplai oksigen yang cukup. Padahal pada pembakaran sampah yang umum dilakukan hanya tumbukan sampah bagian atas yang mendapat cukup oksigen untuk menghasilkan CO2. Sementara bagian dalam karena kekurangan suplai O2 akan menghasilkan karbonomonoksida atau CO. 1 ton sampah akan menghasilkan sekitar 30 kg CO. CO adalah gas yang mampu membunuh orang secara massal. 3. Selain itu, pembakaran sampah juga menimbulkan polusi udara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Ya, saya Diana Wandari. Saya di sini akan menjelaskan contoh sampah organik. Contoh dari sampah organik misalnya dedaunan yang rontok dari pohon apabila tidak dilakukan perawatan tertentu akan menjadi salah satu sampah organik yang dapat kita gunakan sebagai bahan utama kompos. Secara sederhana, kita bisa membuat pupuk kompos dari dedaunan dengan beberapa cara berikut ini. Kita buat lubang di tanah, kemudian daun dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Lalu daun kita timbun dengan tanah. Jika ingin menggunakan wadah ember, carilah ukuran yang agak besar.
Bagian dasar kita isi tanah atau kompos yang sudah jadi. Kita masukkan sampah daunnya, dipadatkan, kemudian pada bagian atas tutup dengan tanah kembali. Dikumpulkan saja, tapi diatur supaya sampah tidak berserakan karena angin. Biarkan saja karena terkena panas dan hujan. Tidak ada waktu yang pasti kapan pembuatan kompos dari dedaunan di atas akan menjadi kompos. Setidaknya butuh waktu 1-2 bulan. Berikut ini merupakan contoh gambar sampah organik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Oktavia Amanda Putri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik ini ialah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengelolaan bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam. Contohnya adalah botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Adapun dampak positif dari sampah anorganik adalah 1. Dapat dijadikan barang kerajinan tangan. Kedua, dapat dimanfaatkan kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Anissa Nur Oktaviani akan membacakan dampak negatif dari sampah anorganik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana, memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. Yang kedua, pengolahan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting ini adalah meningkatkan pembiayaan secara langsung untuk mengobati orang sakit dan pembiayaan secara tidak langsung, tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas. Yang ketiga, pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum, seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain. Yang keempat, infrastruktur lain dapat juga mempengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang memerlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah tidak atau kurang efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini akan mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Contoh sampah anorganik, botol, gelas bekas kaleng, kaca, kertas baik kertas koran, HVS maupun karton, dan plastik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rina Nur Aini, dan ini adalah gambar contoh sampah anorganik. Selanjutnya, saya serahkan teman saya. Baik, saya Neni Mulyani akan melanjutkan tentang pengelolaan sampah. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah organik dan anorganik memerlukan waktu yang cukup lama, terutama pada sampah anorganik. Pada umumnya, sampah organik lebih cenderung cepat dan tepat dan tanpa memerlukan alat ataupun bahan lain dalam mengatasi masalah pencemarannya. Misalnya, untuk sisa sayuran dapat langsung diatasi dengan menjadikan pakan ikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Sedangkan untuk pengelolaan sampah anorganik dilakukan dengan pelaksanaan 3R dan bank sampah. Metode 3R adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah reduce, merupakan metode untuk mengurangi produksi sampah masyarakat dengan mengurangi pemakaian bahan atau barang dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak dapat menghilangkan sampah, namun metode ini sangat bermanfaat untuk mengontrol produksi sampah setiap harinya. Kemudian yang kedua, reuse, yaitu dengan menggunakan kembali barang atau bahan yang masih dapat dimanfaatkan sehingga tidak perlu membeli barang atau bahan untuk penggunaan barang yang sama. Misalnya pemanfaatan koran bekas sebagai bungkus makanan. Dan yang terakhir, recycle merupakan metode untuk mengolah sampah agar dapat didaur ulang menjadi bahan lain. Prinsip bank sampah hampir mirip dengan metode ini, yaitu mengolah sampah mereka jadi bahan baru yang bernilai ekonomis. Selanjutnya diteruskan lagi oleh teman saya. Baik, saya Asyifa Mutiara Zahra Primadani. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulannya. Sampah adalah barang sisa dari berakhirnya suatu proses. Sampah dibagi jadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah hancur berasal dari hewan atau tumbuhan. Contohnya, daun, jerami, dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah non-hayati yang sulit dihancurkan, contohnya kaleng, plastik, dan lain-lain. Kedua jenis sampah ini mempunyai dampak positif dan negatif sendiri-sendiri. Sampah yang dibuang bisa juga dimanfaatkan dengan mengolah sampah dengan berbagai cara agar lebih bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok A1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.